Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Adila dengan NIM 2103411000013. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah sedimentologi, yaitu yang pertama ada konsep sedimentologi, yang kedua ada morfogenesa dinamik, dan yang ketiga adalah karakteristik sedimen silt. Yang pertama adalah konsep sedimentologi. Konsep sedimentologi hampir sama dengan geologi, yang mana memiliki fokus pada bagaimana proses terjadinya sedimentasi. Sedimentologi mempelajari lapisan batuan, struktur dan tekstur sedimen, proses-proses pembentukannya, serta petrografi dan stratigrafi. Sedimentologi juga mempelajari bagaimana pembentukan sedimen yang terjadi secara biologi, kimia, dan fisika. Selanjutnya adalah bagaimana siklus pembentukan batuan atau sedimen terjadi. Yang pertama, dimulai dari magma yang keluar ke permukaan bumi, lalu mengalami pendinginan yang menyebabkan menjadi batuan beku. Kedua, batuan beku tersebut mengalami pelapukan hingga menjadi sedimen yang berukuran lebih kecil, seperti kerikil dan lumpur. Sedimen yang lebih kecil tersebut akan mengendap dan mengeras. Tahap selanjutnya, sedimen tersebut lalu mengalami litifikasi menjadi batuan sedimen. Tahap keempat, batuan sedimen lalu bermetamorfosis menjadi batuan metamorf, dan yang terakhir, batuan metamorf akan mengalami peleburan menjadi magma kembali. Siklus tersebut terus terjadi secara berulang-ulang. Untuk gambaran bagaimana siklus pembentukan batuan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, ada siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi ini mempunyai 9 tahapan, yaitu yang pertama evaporasi atau penguapan air laut atau air yang ada di darat, lalu ada transpirasi atau penguapan tumbuhan, evapotranspirasi, sublimasi atau perubahan es di kutub, kondensasi atau perubahan uap air menjadi partikel es dan menjadi awan, adveksi atau perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, presipitasi atau mencairnya awan hitam atau terjadinya hujan, runoff atau pergerakan air dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, dan yang terakhir adalah infiltrasi atau peresapan air ke dalam tanah. Siklus hidrologi terdapat 3 bagian, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Selanjutnya adalah pelapukan sedimen. Pelapukan sedimen terjadi melalui 3 cara, yaitu pelapukan secara fisika, pelapukan secara kimia, dan pelapukan secara biologi. Pelapukan fisika yakni pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim. Contohnya adalah hancurnya batuan dikarenakan adanya perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan. Sedangkan untuk pelapukan kimia, yaitu pelapukan yang terjadi karena tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Contohnya adalah pelapukan batuan yang disebabkan karena tercampur oleh limbah pabrik yang banyak mengandung bahan kimia. Yang terakhir, pelapukan biologi, yaitu pelapukan yang disebabkan karena adanya makhluk hidup. Contoh dari pelapukan biologi adalah hancurnya batuan karena adanya tanaman lumut yang hidup menempel di batuan tersebut. Selain itu, proses pembentukan sedimen secara biologi juga dapat dicontohkan dengan hewan foraminifera. Foraminifera adalah organisme bersel tunggal berukuran mikroskopis yang menjadi bagian dari sedimen tanpa perlu terjadinya penguraian atau pelapukan karena ukuran dari hewan tersebut sudah mikro. Untuk materi yang kedua adalah morfogenesa dinamik. Morfogenesa sedimen dapat diartikan sebagai evolusi atau revolusi perubahan bentuk dari sebuah lahan. Morfogenesa sendiri terbagi menjadi 3,
yaitu morfogenesa aktif, morfogenesa pasif, dan morfogenesa dinamik. Morfogenesa aktif dapat terjadi karena adanya energi dari dalam bumi, sedangkan morfogenesa pasif dapat terjadi karena energi yang terdapat di luar bumi. Nah, jika demikian, maka jenis morfogenesa dinamik adalah morfogenesa yang mengalami perubahan dinamis. Bisa terjadi karena adanya aktivitas dari dalam atau aktif, atau karena adanya aktivitas dari luar atau pasif. Secara jelasnya, morfogenesa dinamik dapat diartikan sebagai proses yang terjadi terutama karena eksogen atau energi yang berasal dari luar bumi yang dihubungkan dengan pengaruh air, angin, es, gerakan massa, dan material sisa seperti teras sungai, pegunungan pantai, gumuk, lahan yang rusak atau sudah terkikis. Perubahan sebuah lahan atau morfogenesa tersebut dapat terjadi di mana saja dan penyebabnya bisa saja karena terdapat struktur buatan manusia karena morfogenesa dinamik lebih berkaitan dengan proses eksogen atau tenaga yang berasal dari luar bumi, misalnya pembangunan jeti atau bendungan. Namun, penyebab-penyebab lain yang berasal dari alam, seperti halnya erosi, juga dapat mempengaruhi morfodinamika di sebuah lahan. Selain itu, tingginya konsentrasi sedimen yang tersuspensi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan lahan. Materi ketiga adalah karakteristik sedimen silt. Sedimen mempunyai beberapa jenis dengan karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya adalah silt. Silt atau yang biasa disebut dengan lanau adalah jenis sedimen yang berukuran halus dan dapat disebut juga dengan lumpur. Ukuran butir dari lanau lebih halus dari batu pasir, namun lebih kasar dari batu lempung. Silt didefinisikan sebagai material yang memiliki ukuran atau grain size lebih kecil dari 0,074 mm dan lolos saringan 200 mesh. Silt atau lanau mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, mempunyai tekanan kapilaritas yang tinggi, lalu yang kedua, kandungan air terikat yang tinggi sehingga berkonsistensi lunak, lalu memiliki tingkat kerapatan yang rendah sehingga sulit dipadatkan, atau bisa disebut lanau adalah sedimen yang mudah geser dan mudah longsor. Namun, meskipun memiliki sifat yang demikian, lanau juga menyimpan banyak kandungan gas metana berupa gas hidrat. Gas hidrat merupakan gas alam yang aman dan banyak dicari karena dinilai bermanfaat. Bahkan, sudah ditemukan lebih dari 90% gas hidrat ditemukan terkandung dalam silt atau lanau tersebut. Menurut penelitian, beberapa daerah yang memiliki fraksi lanau yang tinggi adalah Sungai Kuning di Cina dan juga Sungai Yangtze. Contoh lain adalah daerah Senhu di Laut Cina Selatan juga memiliki jenis sedimen lanau dan lempung yang sangat tinggi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.